Bertemu lagi di channel Misiana. Sesuai dengan judul, kita akan meneruskan alur film The Manipulated, dimana dimulai dari episode ini sampai episode 12 kita akan full diperlihatkan pertarungan taktik serta mental antara An Yo-han dan Park Tae-jung. Tanpa basa-basi lagi, mari kita check in. Meneruskan pelarian Tae-jung dari tempat Yo-han, dia berhasil kabur dan selamat serta on the way menuju tempat kediaman Pak Noh yang sudah lebih dahulu keluar dari penjara dan meneruskan kesibukannya di rumah dengan menjadi tukang elektronik. Tae-jung pun membuat kaget Pak Noh dan langsung dipersilahkan untuk masuk guna beristirahat. Di mana dari sisi Yo-han nampak ia yang lumayan termenung pusing karena salah satu boneka miliknya berhasil kabur. Yo-han yang sedang didatangi inspektur polisi terlihat marah dengan muka masam karena inspektur itu mengusulkan pencarian Tae-jung agar diselesaikan secara terbuka. 공개 수배 내릴까요? 기껏 뉴스 막아놨더니 비공개로 공개 수배까지 하겠다고요? 안 Kembali ke sisi Tae-jung, terlihat ia tersadar setelah teringat masa-masa kelamnya dan tepatnya setelah Tae-jung siuman, Pak Noh datang sembari membawakan makanan. Dengan penuh kelembutan, Pak Noh menceritakan tentang kedatangannya ke dalam sipir beberapa waktu lalu guna membesuk Tae-jung, akan tetapi ia mendapat penolakan dari sipir penjaga dengan alasan Tae-jung yang enggan untuk dibesuk. Ternyata Pak Noh tidak hanya memberikan makanan, bahkan ia memberi Tae-jung ponsel untuk digunakan serta memberikan Tae-jung tempat tinggal di sana. Walaupun awalnya Tae-jung tidak enak dan khawatir akan membuat Pak Noh menjadi terseret ke dalam kasusnya, akan tetapi karena Pak Noh yang terus memaksa, ia pun terpaksa menyetujuinya. Setelahnya selesai makan dan terasa energinya penuh, ia pergi berziarah ke makam ibu dan adiknya Tae-jin. Di sana ia merenung tentang apa yang sudah terjadi, lalu mengingat seseorang pengacara Kim Sang-rak dan mencari infonya di website. Setelah mendapat informasi seadanya, tepatnya pada malam hari itu ia mencoba menunggu kedatangan Kim Sang-rak di area sekitar tempat tinggal milik Sang-rak. Dengan diam dan penuh senyap, ia mengikuti Kim Sang-rak sampai saat ia berhasil masuk ke dalam rumah dan membuat Kim Sang-rak pun harus dibabat habis di dalam tempat itu. Dengan penuh amarah, Tae-jung membabat habis Kim Sang-rak. Ia menginterogasi Sang-rak dan menemukan beberapa dokumen orang tak dikenal, di mana di dalam dokumen itu terdapat informasi-informasi tentang orang lain yang akan menjadi target korban manipulasi dari An Yo-han. Sang-rak berkata mereka mengambil semua yang dibutuhkan dari mulai limbah rumah serta apapun yang berhubungan dengan target agar sesuai dengan cerita atau skenario palsu dari An Yo-han. Namun di tengah kesibukan Tae-jung dengan Sang-rak, datang seseorang dokter forensik yang pernah menyuntikkan racun tikus kepada Tae-jung saat di dalam penjara. Di sana dokter itu membantu Sang-rak dengan melawan Tae-jung. Akan tetapi nampaknya Tae-jung masih begitu ampuh hingga membuat dokter itu pun harus mengunci Tae-jung serta Kim Sang-rak dengan bom di dalam tempat itu. Dengan penuh kepanikan, Tae-jung terpaksa harus merelakan kesempatan itu lalu dengan sigap mengambil map dari target selanjutnya untuk dia selamatkan. Berpindah ke kondisi Yo-han yang sedang gabut dan bermain gelut-gelutan, ia mendapat telepon tentang Tae-jung yang membuat keributan lagi dengan anak buahnya hingga membuatnya marah, lalu pun menghampiri si dokter yang gagal membersihkan Tae-jung. Berpindah di hari berikutnya, tepatnya kita dibawa ke dalam sebuah kantor polisi. Di sana terlihat ada seorang detektif yang mendapat sanksi indisipliner sedang diinterogasi dan diberi jaminan akan kelolosan sanksinya dengan mendatangi mobil berplat nomor 5283 yang ternyata di dalamnya ada Yo-han yang dengan singkatnya ia memberikan ponsel anti sadap lalu mengutarakan tentang konsekuensi pencarian Tae-jung. Setelahnya terlihat Tae-jung yang sedang mengumpulkan informasi yang telah ia dapat di tempat Pak Noh.
Sedikit demi sedikit ia kumpulkan yang bahkan membuat Pak Noh begitu terharu sedih dengan nasib Taejung yang telah dimanipulasi alias menanggung sebuah kesalahan yang tidak ia perbuat. Hari demi hari Taejung habiskan untuk mengulik informasi tentang ibu satu anak pemilik salon yang ia ketahui akan menjadi target berikutnya dari An Yohan. Dengan sangat terampil ia merakit kamera kecil untuk mengintai area sekitar target. Ia berspekulasi bahwa perbuatan skenario manipulasi ini sangat tertata, bahkan dengan beberapa orang yang berlalu lalang di tempat sekitar. Dan saat Taejung sudah selesai menyiapkan persiapannya di lapangan, ia mengawasinya lewat layar. Hingga setelahnya terdengar suara orang masuk dan membuatnya curiga. Taejung yang melihatnya pun langsung curiga dan menyekapnya begitu saja hingga saat Pak Noh datang. Ia terkaget karena Taejung sedang meeting putrinya. Hal itu pun membuat Taejung merasa bersalah dan terpaksa harus malu akan semua yang terjadi. Namanya Unbi, ia adalah anak Pak Noh, namun diketahui hubungan Pak Noh dan anaknya tidak begitu baik karena masa lalu yang telah terjadi. Belum diketahui pasti apa penyebab detailnya, tapi yang jelas Unbi menjadi begitu ganas kepada Pak Noh. Bahkan Unbi membalas perlakuan tidak sengaja Taejung dan meminta imbalan karena telah tinggal di dalam rumahnya. Dalam pengamatan Taejung, ia menemukan beberapa bukti yang menunjukkan bahwa orang-orang di sekitar target memang sekelompok orang yang sama. Ia juga menjelaskan kepada Pak Noh bahwa mereka akan membawa ponsel milik korban yang sudah mati ke tempat target dan membuat jalur dari target dengan cara meminta target untuk mengembalikan ponsel yang tertinggal alias milik korban yang sengaja ditinggal agar jalur target sesuai dengan tempat kejadian pembunuhan yang sudah diskenariokan. Di pagi harinya Taejung bergegas pergi menuju salon itu, namun sesampainya di sana ia hanya bertemu dengan seorang anak kecil yang ternyata dia adalah anak baik yang hanya mempunyai ibu tanpa ayah. Sungguh gila memang ibu dari anak ini menjadi target manipulasi. Bagaimana nasib anak kecil ini? Sungguh tega dan sungguh Yohan ini. Taejung bertanya di mana ibunya. Anak itu pun menjawab bahwa ibunya sedang pergi sebentar guna mengembalikan ponsel yang ditinggalkan oleh salah satu pelanggannya. Taejung yang mengetahui hal itu pun langsung bergegas pergi OTW ke tempat yang ditunjukkan bocah kecil barusan. Beralih sebentar ke sisi detektif yang disuap Yohan, sebut saja Detektif Wang. Detektif Wang ditemani oleh kepala sipir penjara pergi menuju ke kediaman Pak Noh guna mencari informasi tentang tahanan yang melarikan diri yakni Pak Taejung. Akan tetapi sesampainya di sana si detektif begitu semena-mena dari mula asal masuk hanya dengan menunjukkan kartu ID tanpa memperkenalkan diri lalu menyisir tempat Pak Noh tanpa izin. Hal itu pun jelas sekali membuat Eun berisih karena perilaku detektif yang semena-mena seakan-akan mereka bebas memasuki rumah orang yang bahkan ayahnya itu sudah bukan menjadi tahanan. Dengan marah Eun mengusir mereka semua keluar, bahkan Pak Noh pun ikut keluar. 나가라고 빨리 같이. 그냥 그냥 막 쳐들어도 된다고 생각하는 거야. 다시 오기만 해봐. Berpindah ke sisi wanita yang menjadi target dari Yohan, sebut saja Surti agar lebih mudah. Terlihat Surti yang sedang berjalan menuju suatu tempat yang dijanjikan kelompok Yohan guna menjebak data GPS handphone yang Yohan skenariokan. Sesampainya di tempat COD, ia bertemu dengan orang yang mengaku pemilik HP. Ia memberikannya dengan penuh senyum ramah. Suasana begitu tenang seakan waktu sesuai dengan skenario dari Yohan. Hingga tiba sesaat setelah Surti memberikan HP tersebut, Taejung merebutnya lalu ngibrit pergi dan membuat semua kelompok orang yang ada di sana panik mengejarnya. Dengan begitu gesit, Taejung membawa HP tersebut ke sana kemari dengan maksud merusak data GPS yang ada di sana. Dia membawanya kembali ke tempat Pak Noh. Di sana Taejung membukanya dan menelaah apa yang sebenarnya terjadi. Taejung pun berspekulasi bahwa korban yakni si pemilik HP akan dibuatkan pola perjalanan yang sama dengan pola perjalanan milik Surti. Di sela-sela momentum itu, Taejung sempat tidak enak hati saat Pak Noh bercerita tentang kedatangan polisi saat tadi pagi. Akan tetapi Pak Noh tetap saja bersikeras agar Taejung tidak berpindah dan selalu ada di sisinya.
Setelah Taejong mengetahui informasi dari HP yang ia rampas, ia pergi menggunakan busway dan mencoba menghubungi nomor yang diduga kuat sebagai nomor wanita yang mengaku sebagai pemilik HP kepada Surti. Ia berkata ia akan menjualnya dengan harga fantastis jika memang mau. Mendengar perkataan Taejong yang berkata akan menjualnya, wanita di balik telepon mengiyakan dan mengikuti arahan dari Taejong tentang tempat COD-an HP itu. Dengan penuh taktik, Taejong tidak menerima uangnya secara langsung, melainkan ia memerintahkan wanita itu untuk menitipkannya kepada jasa pengiriman paket dan memberitahu letak HP tersebut di mana Taejong letakkan di atas rak lemari sebuah lobi. Setelahnya transaksi selesai, Taejong mengikuti arah perginya si pembawa HP tersebut di mana tempat yang adalah sebuah gedung tempat penyortiran limbah. Dengan penuh penasaran, ia menyamar masuk dan memahami bahwa tempat itu adalah tempat di mana limbah si target akan disortir ulang untuk dipilih sebagai bukti penguat pada saat persidangan. Berpindah ke posisi Yohan, ia yang sedang menyambut karya Arlelinya yang baru mendapati telepon yang mengabarkan bahwa ponsel barang bukti telah hilang. Yohan memang tidak mengetahui bahwa yang mengambilnya adalah Taejong hingga ia pun bergegas pergi menuju tempat limbah tadi guna menemui sang direktur lapangan. Sesampainya di sana, Yohan memang memaafkan apa yang sudah terjadi dan mewanti-wanti direktur lapangan agar tidak membuat kesalahan yang kedua. Namun direktur itu malah mengungkapkan bahwa ponselnya sedang berusaha ditebus karena pengambilnya berniat untuk menjualnya. Namun bukan senyum bahagia yang Yohan ekspresikan, ia malah terlihat begitu marah kepada direktur itu karena tidak meminta izin dahulu darinya. Hingga Yohan pun mengklaim Pak Direktur telah membuat kesalahan yang kedua dan membuat kacung Yohan seketika itu. 내가 얘기했잖아. 두 번. Lalu memerintahkan kacungnya untuk membersihkan Surti. Singkatnya, terlihat Surti sudah didatangi kacung Yohan yang meminta untuk perawatan rambut. Hanya saja kacung itu membuat beberapa perkataan yang membuat Surti nampak panik ketakutan dan yaps, terjadi keributan. Untungnya Taejong datang dan mencoba menyelamatkan Surti. Walaupun lawannya wanita, akan tetapi nampaknya wanita itu terlatih dan berhasil membuat Taejong kewalahan. Belum selesai pertikaian itu, tiba-tiba terdengar suara sirine polisi yang membuat si wanita jahat dan Taejong pun terpaksa harus pergi dari tempat itu sesegera mungkin dan memasrahkan sisanya kepada Pak No. Setelahnya mereka berkumpul di kediaman Pak No. Mereka berbincang sesuatu tentang Surti yang tidak punya keluarga dan tempat tinggal. Untungnya ada Eunbi yang berkenan memberi tempat untuk Surti juga anaknya tempati sejenak. Di tengah perjalanan pulang dari tempat Eunbi, Pak No mendapati telepon dari Eunbi yang berkata agar tidak enggan untuk menghubunginya saat membutuhkan bantuan. Hal itu ternyata membuat Pak No begitu bahagia karena ternyata dalam sehari itu ia bisa mengetahui tempat tinggal anak serta nomor handphone yang selama ini Eunbi tidak pernah memberitahukannya kepada Pak No. Sesampainya di rumah Pak No, mereka yang berniat untuk beristirahat terkaget karena adanya berita bahwa pelaku pembunuhan pianis terkenal itu ternyata telah bunuh diri. Yang sontak saja hal itu membuat Taejong sangat terkaget karena ternyata begitu cepat dan begitu mudah cara Yohan membuat skenario korban yang pada kali ini ia berhasil membuat skenario pengganti Surti dengan seorang penjaga kafe yang melakukan bunuh diri.
Setelahnya Taejung pergi mendatangi tempat limbah rumah yang tadi ia datang. Sesampainya di sana ia diperlihatkan kelapa dari dokter forensik yang telah terbun-bun. Yohan juga menyetelkan video yang di dalamnya terdapat foto Baek Do-kyung yang sedang tertawa. Dalam layar itu menerangkan pesan Yohan yang mengadu domba Taejung dengan Baek Do-kyung tentang dalang yang sesungguhnya. Mendengar hal itu Taejung marah berteriak dan terlihat sangat frustasi dengan permainan dari Yohan yang begitu mudah mempermainkan nyawa. Di balik layar pesan itu ada Yohan yang dengan penuh senyum bahagia melihat boneka miliknya masih bisa menghibur. Dari sisi detektif Wang, ia yang masih terus mencari informasi Taejung mendatangi 3 sahabat Taejung. Dengan bengisnya detektif itu menuduh-nuduh kejelekan Taejung yang jelas membuat temannya pun terheran-heran kenapa ada orang yang asal bilang tanpa tahu keasliannya. Telah dirasa temannya tidak cukup informasi, Huang pun mengajak kepala sipir untuk pergi saja. Namun tepat sebelum masuk ke dalam mobil, kepala sipir mendapat telepon dari Taejung dan membuat Huang dengan sigap merebut ponsel itu lalu bergegas menuju terminal Busan. Taejung yang mengetahuinya, ia pun langsung bergegas pergi meninggalkan tempat itu sembari membiarkan teleponnya tergeletak. Selanjutnya Shin pun berpindah memperlihatkan kondisi Baek Do-kyung yang begitu segar sedang menemui temannya yang bernama Sarip. Diketahui Sarip adalah pengusaha taman hiburan orang dewasa. Di sana Do-kyung terlihat begitu menikmati obat-obatan yang diselundupkan oleh Sarip melalui bola golf. Do-kyung berkata kepada Sarip agar sesegera mungkin bisa membuka taman hiburannya karena Do-kyung sudah terlalu bosan. Namun Sarip juga meminta uang kepada Do-kyung agar tempatnya bisa sesegera mungkin dibuka. Dengan begitu tenang Do-kyung berkata berusahalah lebih kepada Do-kyung, maka akan Do-kyung beri lebih dari yang diminta Sarip. Bahkan Do-kyung juga menambahkan uang milik teman-temannya yang sudah Do-kyung japri sebelumnya. Dari sisi Pak No terlihat ia yang sedang begitu gelisah karena Taejung tidak pulang-pulang dan ponselnya tidak bisa dihubungi, hingga membuat Pak No pun khawatir kalau Taejung tertangkap. Melihat kekhawatiran Pak No, Eunbi pun menyarankan Pak No agar pergi saja ke penjara guna menanyakannya kepada kepala pastur di sana. Sesuai saran dari Eunbi, Pak No pun menanyakannya kepada pastor lapas. Namun sayangnya pastor lapas di sana tidak melihat keberadaan Taejung, yang berarti Taejung memang tidak tertangkap. Setelahnya Pak Noh dan Eunbi pergi ke tempat pelacakan HP. Di sana Pak Noh meminta petugas agar melacakkan lokasi ponsel miliknya, dan terlihat ternyata HP Pak Noh yang berada di tangan Taejung sedang berada di kota Busan. Sayangnya yang mengetahui Taejung ada di Busan bukan hanya Pak No dan Eunbi, melainkan detektif Wang juga mengetahui lokasi Taejung yang sedang berada di Busan dengan memanfaatkan orang yang bekerja di tempat pelacakan HP agar menunjukkan lokasi HP Pak No yang ternyata diketahui ada 2, dan menguatkan asumsi Wang bahwa ponsel Pak No yang satu ada di tangan Taejung. Namun dari sisi kepala sipir terlihat seperti ada yang aneh. Ternyata ia masih terngiang-ngiang perkataan Taejung tentang pelaku asli yang menjadikan Taejung dimanipulasi. Bahkan Taejung mengirimkan pesan kepada kepala sipir yang ditinggalkan di terminal Busan pada kotak loker nomor 102 dengan sandi 2802. Kembali ke sisi Yohan, terlihat ia yang sedang menghadiri perayaan hari kematian orang tuanya, hingga setelah acara selesai terlihat salah satu bibi Yohan mengajaknya untuk makan bersama, akan tetapi Yohan menolaknya secara halus. Mobil jemputannya datang, asisten Yohan yang buta menyambutnya dan mempersilahkan Yohan untuk pulang lebih dahulu karena ia mempunyai sedikit urusan. Setelah Yohan pergi, terlihat satu gadis yang menemani asisten Yohan sedang membantai paman dan bibi dari keluarga Yohan. Hingga saat sebelum bibi gendut mati, ia berkata kepada asisten Yohan tentang apakah Yohan mengetahui fakta bahwa asistennya itu adalah ibu kandung Yohan yang asli. Asisten Yohan menjawab dengan nada rendah bahwa Yohan tidak mengetahui fakta aslinya, lalu menusuknya hingga sekian. Ia ternyata urusan itu adalah menghabisi anggota keluarga
ibunya dari Johan, dan terkuak pula yang ternyata asisten Johan adalah orang tua kandung Johan yang asli dan belum diketahui kebenarannya oleh Johan. Selanjutnya kita dibawa kepada keadaan Taejung yang sedang mengintai Dokyung pada acara peresmian tempat hiburan baru milik Sarip. Namun nampaknya Sarip sudah mencurigai gerak-gerik Taejung sehingga ia pun terus mengawasinya sampai saat Taejung berhasil bertemu dengan Dokyung dan terlibat sedikit cekcok. Tapi nampaknya Sarip begitu sigap. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menjaga Dokyung hingga ketegangan pun pecah. Dalam ketegangan itu, nampaknya pengawal Sarip masih terlalu lemah bagi Taejung hingga Sarip pun terpaksa bam. Taejung tak berdaya di hadapan Sarip dan membuat Taejung pun tertangkap. Di luar tempat hiburan terlihat Pak No dan Numbi yang sedang mencari keberadaan Taejung. Dan di saat yang bersamaan datang pula rombongan polisi yang juga dalam misi pencarian Taejung. Polisi itu sempat terlibat perdebatan dengan Sarip, namun nampaknya Sarip harus pasrah dan membiarkan para polisi menyisir tempatnya. Untungnya Pak No segera menemukan Taejung dan menyelamatkannya, namun di tengah perjalanan mereka dipergoki oleh kepala sipir dan detektif Wang yang membuat situasi pun menjadi tegang. Di tengah ketegangan itu, Eunbi datang memecahkan suasana dengan menggeplak kelapa Huang dan membuatnya pingsan. Eunbi meminta bantuan temannya untuk ikut menginap dan memberikan tempat istirahat untuk Taejung. Di pagi harinya terlihat kepala sipir yang melihat loker yang dipesankan Taejung untuknya. Dengan wajah tegang dan penuh keheranan, ia membuka loker itu dan mengambil isi dari map yang ternyata di dalamnya ada data Dokyung yang menjadi pelaku asli. Dan terlihat pula setelahnya Taejung pulih dari istirahatnya, ia sudah mulai menyiapkan perlengkapannya dengan merakit sebuah tembakan menggunakan alat seadanya. Berpindah ke sisi Johan, terlihat ia yang sedang menemui wali kota baik terkait kontrak yang mereka sepakati. Namun nampaknya wali kota baik sudah kecewa dengan Johan dan menganggap Johan hanya seorang penipu yang bodoh hingga membuat Johan pun terlihat marah dengan elegan dan pergi meninggalkan tempat itu. Pada malam harinya nampaknya Johan yang sedang santai mendapati beberapa hadiah dari wali kota baik. Dengan begitu tenang dan easy, bahkan terlihat begitu easy, Johan menyelesaikan semuanya. Setelahnya Johan kembali memasuki ruang monitor dan mengamati dengan penuh keheranan karena kehadiran Pak No dan Eunbi di samping Taejung. Johan terheran-heran tentang Pak No dan Eunbi yang tidak akur sedari kecil karena Pak No yang didakwa sebagai pembunuh istrinya alias ibu Eunbi. Setelahnya scene beralih kepada Taejung dan Pak No, di mana di sana terlihat mereka yang sedang saling bercerita satu sama lain hingga tepatnya saat waktu sudah mulai larut. Pak No menceritakan fakta di balik kematian ibu Eunbi. Pak No berkata bahwa dulu saat ia pulang mabuk sembari merokok tak sengaja membuang putung rokok sebelum keluar lagi untuk membeli korek. Namun naasnya saat ia pulang ia malah mendapati rumahnya sudah terbakar hebat dan membuatnya terdiam terpaku tak berani menyelamatkan istrinya yang masih berada di dalam. Hingga membuat polisi pun menganggap kejadian itu sebagai kejadian pembunuhan karena seharusnya sebagai suami Pak No sudah menjadi kewajibannya untuk menyelamatkan sang istri. Di pagi harinya Eunbi yang pergi ke minimarket guna mencari minuman, ia malah mendapati detektif Wang yang juga berada di sana. Hal itu pun membuat Eunbi gugup dan tergesa-gesa untuk pergi. Namun sialnya ia meninggalkan rokok yang ia beli di kasir dan diantarkanlah oleh detektif Wang. Awalnya detektif Wang tidak sadar bahwa itu adalah Eunbi, namun setelah Wang mengingat tato bintang, seketika itu ia langsung masuk mobil serta memerintahkan pasukan untuk melacak sepeda yang Eunbi kenakan.
Untungnya Eunbi berhasil lolos dan sampai di rumah temannya. Di sana Eunbi langsung memerintahkan Taejung untuk sesegera mungkin pergi dari sana, sedangkan ia bersama ayahnya menggunakan mobil. Namun sialnya ia dan ayahnya harus terkejar rombongan polisi dan terpaksa harus berhadapan dengan mereka. Di sana kepala sipir berkata kepada Pak Noh tentang keberadaan Taejung. Namun di pertemuan kali ini nampaknya Pak Noh sudah tidak sekaku pertemuan pertama mereka. Pak Noh berkata bahwa dia tidak mengenal Taejung si pembunuh karena ia hanya mengetahui Taejung sebagai orang yang sedang sibuk membersihkan namanya sendiri. Sepulangnya dari tempat pengisian air radiator, mereka mendapati teman Eunbi yang sudah dibuat pingsan oleh Yohan. Meskipun hal itu membuat Eunbi marah dan tak terima, tapi jelas Pak Noh dan Eunbi bukanlah lawan bagi Yohan. Di sana pun Yohan hanya berpesan kepada Pak Noh dan Eunbi, mau seberapapun bantuan mereka kepada Taejung tidak akan mempengaruhi posisi Taejung. Selanjutnya, tepatnya pada waktu malam hari, Taejung terlihat datang mendatangi sebuah gedung yang ternyata di sana sudah ada Dokyung serta Sarip. Dengan begitu gagah Taejung berjalan sendiri dan terlihat begitu siap menghadapi gerombolan Dokyung, dan tanpa menunggu lama, Taejung menggunakan pistol buatannya untuk menyelesaikan kacung dari Sarip. Hingga saat Taejung harus kembali berhadapan dengan Sarip, nampaknya Sarip masih begitu overpower bagi Taejung. Untungnya keberuntungan Taejung terus berlanjut. Ia memanfaatkan situasi di sana dan membuat Sarip harus lengah dan berhasil dilumpuhkan Taejung. Dokyung yang kabur duluan, ia terlihat begitu panik di dekat mobilnya hingga saat ia melihat Taejung yang berhasil turun tanpa terlihat ada Sarip di belakangnya. Dokyung pun bergegas memasuki mobil lalu tancap gas guna melarikan diri. Taejung yang sudah begitu muak dengan jawaban-jawaban dari Dokyung pun tak melepaskannya begitu saja. Taejung mengejar Dokyung menggunakan motor miliknya dibuntuti anak buah dari Sarip yang datang menjemputnya di atas gedung. Mereka pun terlibat saling kejar di jalan raya. Hingga tepat di mana Taejung berhasil masuk ke dalam mobil Sarip, ia berhasil mengalahkan Sarip bersama anteknya dan mengambil alih mobilnya. Dengan mobil Sarip, Taejung terus mengejar Dokyung sampai saat ia melihat sebuah truk di depan. Ia mengundurkan gasnya lalu keluar dari jalur yang membuat mobil Dokyung pun tertabrak bom. Taejung mendekati Dokyung, namun seperti biasa Dokyung hanya mencela-mencela orang kena. Mendengar jawaban Dokyung yang orang kena, Taejung pun semakin marah dan tiba-tiba setelah itu terdengar dering HP milik Dokyung yang sontak saja langsung diangkat oleh Taejung. Telepon itu dari CEO Yohan. Dengan kekuatan intuisinya, Yohan menebak yang berada di balik telepon milik Dokyung adalah Taejung dan menawarkan Taejung agar menjadi partner Yohan. Dengan imbalan Yohan akan mengembalikan milik Taejung. Namun nampaknya Taejung tidak menginginkan itu. Taejung hanya berkata, "Bersiaplah karena aku akan segera menyeretmu ke bawah." Mendengar perkataan Taejung, Yohan pun hanya menyeringai sembari berkata, "Aku menantikanmu." Setelahnya Yohan dari tempat Taejung barusan, ia pergi menuju tempat selanjutnya di mana dia di sana mengembalikan hadiah dari wali kota Baek, yakni mengirim hadiah kematian. Di sana Yohan bercerita kepada wali kota Baek. Yohan bercerita bahwa dia adalah seorang anak kecil saat melihat orang tuanya dibunuh oleh dua kriminal bersenjata, dan karena hal itulah ia pun melihat sebuah kesempatan besar untuk menjalankan sebuah perusahaan jasa manipulasi berkedok jasa pengamanan data. Setelah menyelesaikan urusan dengan Pak Wali Kota, Yohan langsung estafet ke tempat yang menjadi tujuan berikutnya, sedangkan kekacauan di rumah Wali Kota diselesaikan oleh para kacungnya. Sesampainya Yohan di tempat berikutnya yang pasti membuat kita tidak asing dengan tempat itu karena tujuannya adalah rumah Pak Noh. Di sana ia mengamati segala sudut sisi barang-barang yang ada. Entah apa tujuan Yohan kali ini, tapi yang pasti ada kaitannya dengan nafsu manipulasi milik Yohan. Berpindah kepada posisi Huang dan kepala sipir, mereka mendapat perintah untuk menyudahi pencarian Taejung dan mengerahkan pasukan untuk menangkap Pak Noh. Yang ternyata Pak Noh dimanipulasi menjadi pembunuh dari wali kota Baek
baik ayah dari Dokyung. Sungguh mantap, dalam waktu sekejap Yohan membuat skenario buatan beserta bukti lengkap yang memojokkan Pak No sebagai tersangka pembunuhan. Eunbi jelas histeris kebingungan tak terima. Hingga saat Pak No diinterogasi di dalam ruangan kantor polisi, ia tetap bersikeras untuk tidak mengakui hal keji tersebut. Yang sialnya membuat detektif Wang malah mengancam akan keselamatan dari Eunbi. 소환한 남자? 당연히 왜 정황이 나왔어. 한패야 한패 거리인데. 당신들 진짜 내가 가만 돈 없는 일이라고. 눈을 건드리지 마, 아저씨. 그럼 인정해. 증거까지 다 나왔잖아. 제발 이렇게 내가 부탁해. Berpindah memperlihatkan aktor utama kita Taejung. Ia nampak marah, khawatir, bingung bagaikan rujak isi durian. Ia memilih untuk menghubungi Yohan dan dengan tanpa basa-basi Yohan mengarahkan Taejung kepada tempat dahulu pertama kali Taejung dimanipulasi. Di sana Yohan memerintahkan Taejung untuk membuka kotak telepon dan memilih antara pisau bukti pembunuhan wali kota baik atau tekan kontrak kerjasama dengan nominal yang diharapkan Taejung. Tapi Taejung memang orang yang tidak bisa mengorbankan orang lain. Ia pun dengan sikap memilih pisau itu dan menyerahkan diri kepada kantor polisi. Sontak pilihan Taejung membuat publik Korea menjadi anca berantah. Berita simpang siur dengan investigasi detektif yang seakan dengan mudahnya terbantahkan oleh sebuah pengakuan. Tak lama setelah Taejung menyerahkan diri, ia didatangi oleh Yohan yang tidak terima dengan keputusan Taejung hingga membuat Yohan harus berpikir ulang tentang bukti fakta untuk meredam netizen. Akan tetapi Taejung hanya menanggapi semua ocehan Yohan dengan segelintir ucapan, yakni menurut Taejung Yohan hanyalah anak kecil yang sedang ingin bermain-main. Karena hal itu pun Yohan terpaksa pergi meninggalkan Taejung dengan perasaan marah karena PR semakin bertambah. Pada siang harinya Taejung dibawa oleh kepala sipir untuk dipindahkan ke dalam sel. Mereka yang sudah saling kenal walaupun tidak akrab, kepala sipir mencoba membuka beberapa percakapan tentang Taejung karena ternyata kepala sipir sendiri juga beberapa kali memergoki inspektur polisi yang terlibat suap, bahkan kepala sipir lain yang berada di dalam sel. Hingga saat supir sedang menuju ke dalam toilet, ia mengambil alih kemudi dan mengantarkan Taejung ke suatu tempat sembari berkata, hiduplah dengan hal yang baru di kehidupan selanjutnya dan mari bertemu di lain tempat selain penjara. 손. 자, 여기서부터는 다른 길로 가는 겁니다. 뭐야, 얼른. 나 우리 못 기다려. 이쪽 길로 쭉 가면 박태중 씨. 얼른. 이번엔 교도소 말고 다른 곳을 만나봅시다. Taejung mengikuti arahan dari kepala sipir yang ternyata di ujung tempat itu sudah ada Pak No dan Eunbi yang sudah menunggu Taejung. Mereka pun menuju sebuah tempat di mana tempat itu adalah tempat berkebun milik mendiang ibu Taejung. Setelahnya kepala sipir sampai di lapas, ia langsung menemui inspektur dan mengunci-kunci. Sambil marah-marah kepala sipir meluapkan kekesalannya kepada inspektur yang malah menerima suap dari Yohan. Namun nampaknya jaringan milik Yohan sudah begitu luas, bahkan saat kepala sipir kedatangan aparatur negara yang dikiranya akan membantunya menguak semua jaringan Yohan, mereka justru menangkap kepala sipir dengan paksa dan dengan tidak terhormat. Dari sisi Yohan, ia bercerita kepada asistennya bahwa ia akan menyelesaikan karya Arlely-nya yang ke-100. Mendengar itu, asistennya menyarankan Yohan untuk mengadakan pameran karya-karyanya serta menunjukkan siapa sebenarnya Arlely tanpa wajah yang begitu terkenal itu. Bahkan dengan begitu bangga, asisten Yohan mengungkapkan bahwa dia akan dan harus membeli karya Yohan yang ke-100. Mendengar saran dari asistennya, nampaknya Yohan begitu antusias dan langsung menyiapkan pamerannya begitu matang, bahkan dia menyiarkannya di media akan pameran Arlely-nya. Taejung yang sedang berada di markas barunya dan mendengar kabar itu, ia langsung berpamitan untuk keluar sejenak karena ia tahu bahwa patung Arlely yang akan dipamerkan adalah patung yang menggambarkan kondisi para korban manipulasi dari Yohan, di mana di dalam patung itu terdapat barang bukti asli yang digunakan pada saat eksekusi korban. Singkatnya, hari H pun tiba. Tempat pameran terlihat begitu ramai dan amat sangat banyak peminat lelang. Hingga waktu di mana karya ke-100 diperlihatkan, semua orang bertepuk tangan. Begitu banyak
banyak yang ingin mendapatkan patung itu, bahkan di setiap harganya ada lebih dari 5 orang mengangkatkan kesanggupannya. Hingga sampai pada nominal 8 miliar won dengan kelipatan 1 miliar won, hanya ada 2 orang yang mampu bertanding, yakni asisten Johan dan 1 orang di ruang VIP. Johan yang begitu penasaran dengan orang itu, ia pun mendatangi ruangan VIP dengan begitu banyak pengawal yang ternyata sesampainya di dalam ada Dokyung yang ternyata masih bertahan hidup setelah tragedi kecelakaan itu. Di sana pun terkuak ternyata saat Taejung pergi sebentar ia menemui Dokyung dan meminta Dokyung menyerahkan diri kepada polisi terkait dirinya dan Johan. Lalu singkatnya Johan pun ditangkap di ruang VIP itu oleh polisi dengan beberapa laporan dari Dokyung. Johan tidak melawan, dia pasrah di bawah dan berpesan kepada asistennya guna menelpon temannya saja. Belum jelas siapa teman yang dimaksud oleh Johan, namun nampaknya dari sisi Taejung ia sudah mengira bahwa walaupun Johan berhasil ditangkap, pasti ia akan segera keluar dari sel itu. Benar saja, belum ada 5 menit Johan memasuki sel, di luar sudah ada keributan yang nampaknya diketahui oleh Dongju, ketua geng di dalam sel. Kantor itu dibabat habis tak tersisa bahkan dengan tahanan yang lain dan membuat Johan pun kembali terbebas. Johan langsung pergi ke tempat Dokyung guna mengeksekusinya dengan penuh tawa bahagia. Dengan menyamar sebagai pembawa barang dan tanpa hambatan, Taejung menerobos masuk ke dalam rumah Johan. Di sana ia berusaha mencari celah patung gambarannya. Hingga setelahnya ia menemukannya, ia pun bergegas mengganti kostum lalu menerobos masuk ke dalam ruangan visual milik Johan. Di sana ia mengambil disk-disk yang ada untuk dibuatkannya sebuah bukti. Namun perjalanannya tidak begitu mulus. Ia harus bertemu dengan Dongju, musuhnya di dalam sel, dan harus mengalahkannya dahulu. Untungnya keberuntungannya masih terus berpihak kepada Taejung. Di sana ia berhasil melumpuhkan Dongju, namun sialnya Johan keburu datang dan sesegera mungkin menjelaskan file yang valid ada di dalam pedangnya. Yang alhasil pertarungan antara mereka berdua pun tak terelakkan. Taejung pun berhasil memojokkan Johan dengan susah payah. Ia menjebol bahu Johan dan menyantelkannya pada layar visual Johan yang sungguh begitu besar. Taejung tak berharap Johan mati saat itu, namun sepertinya setelah hari yang penuh dengan darah, Johan harus tumbang karena diberitakan oleh media di hari berikutnya tentang kematian An Johan, si pemahat Arleli, di gedungnya. Dan Taejung pun berhasil terbebas dari dakwaan sebelumnya, lalu kembali menjalani hidup dengan beberapa orang baru di sekelilingnya. Film pun selesai. Nampaknya kali ini akan ada season 2. Ataukah? Bagaimana dengan prediksi kalian? Karena menurut Mimin pribadi, ending ini memuaskan tetapi terlalu banyak meninggalkan pertanyaan. Seperti bagaimana nasib detektif Wang dan siapa orang yang pada scene terakhir terlihat sedang mengamati layar visual yang begitu besar. Tapi yang jelas satu kata buat film ini, jos! Sekian dari kami, Misyana undur diri. Sampai bertemu di film berikutnya. See you and bye-bye.